Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh يا رمضان يا رمضان فيك الدعاء يعلو الإيمان طور العيون ودمعة مشتاق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa PAL TV. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tentu kami ucapkan selamat sore untuk seluruh pemirsa PAL TV, Mang Cek Bicek yang ada di rumah di tanggal hari ini, tanggal 28 penghujung bulan Februari 2026 ya. Dan juga masih di program kesayangan kita Anten-Anten Nunggu Buko yang bakal ngerewangi Mang Cek Bicek yang ada di rumah persiapan menuju buka puasa. Selain kita bersiap untuk makanan, asupan untuk tubuh, dan juga kita di Anten-Anten Nunggu Buko pastinya ngejuk ke asupan untuk hati dan juga pikiran kita, ilmu yang insya Allah berguna untuk kita di bulan suci Ramadan dan juga di luar bulan suci Ramadan selama kita beraktivitas. Dan tentunya Mang Cek Bicek yang di rumah hari ini di puasa ke-10 ya, tentunya kami doakan semoga Mang Cek Bicek masih sehat dalam keadaan semangat. 20 hari lagi menuju hari kemenangan bagi umat muslim yang merayakan bulan suci Ramadan ini. Dan Anten-Anten Nunggu Buko tentunya disponsori oleh Bank Sumsel Bubble, Bank Sumsel Bubble Syariah, PT Pusri, Holiday Angkasa Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, PT Bukit Asam, Catering Sirli, Desi Cake, dan juga Basnas Kota Palembang. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk seluruh sponsor yang sudah mendukung program Anten-Anten Nunggu Buko yang spesial hadir selama bulan suci Ramadan. Dan pemirsa yang ada di rumah, pecak biasa kami juga ngundang pemirsa kalau memang pengen bergabung kayak bertanya dengan narasumber kita hari ini, bisa langsung telepon ke 0711380022 atau via WhatsApp kita di 0899 3800220. Jadi Mang Cek Bicek bisa langsung, pilihannya ada telepon secara langsung, insya Allah kami angkat dan insya Allah pertanyaannya akan dijawab, atau bisa melalui WhatsApp, bisa telepon atau juga pesan secara langsung dan akan kita baca ke di live saat ini juga. Dan pemirsa, hari ini Anten-Anten Nunggu Buko, kita sudah kehadiran narasumber pecak biasanya setiap hari yang bakal ngejuk ke kita ilmu yang baru lagi, upgrade ilmu setiap harinya di bulan suci Ramadan. Tema kita hari ini adalah mendidik anak dan juga tantangan perkembangan teknologi. Nah, kalau kita bicara tentang mendidik anak, ini erat memang kaitannya dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Kita sebagai manusia juga harus mengikuti perkembangan teknologi, tapi cak mana caranya anak ini tumbuh kembangnya juga dalam pengawasan yang baik. Nah, kita hari ini bakal ngebahas tema kita hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di Studio PAL TV. Ada yang kami hormati Ustadz Profesor Dr. Abdullah Idi, MID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Kalau kita jenguk jalan juga lancar Ustadz, belum Ya. padat-padatnya tadi. Tadi Ya. kami sempat cerita juga pemirsa di rumah, jadi Ustadz sudah parkir di mall sebelah ini. Iya. Karena takut macet tadi Ustadz ya. Ya, insya Allah kita lancar galau. Mang Cek Bicek juga yang lagi dalam perjalanan kami doakan juga lancar sampai menuju ke rumah, walaupun sambil mungkin streaming YouTube Nyopal TV untuk nonton upgrade ilmu bersama dengan Anten-Anten Nunggu Buko. Nah, tema kita hari ini Ustadz adalah mendidik anak dan juga tantangan perkembangan teknologi. Boleh mungkin Ustadz diberikan pandangan dan juga ilmunya terkait dengan cak manon dan cara kita mendidik anak dan juga tantangan perkembangan teknologi di era sekarang, apalagi dikaitkan dengan bulan suci Ramadan ini. Silakan Ya. Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Cek Dun Ya. dan para staf kru dari PAL TV, para pemirsa PAL TV dimanapun berada yang saya hormati. Terima kasih saya sudah diundang. Seperti diketahui bahwa kewajiban kita untuk berpuasa itu sebagai umat muslim, termasuk anak-anak juga, itu tercantum dalam surat Al-Baqarah 183 tentang kewajiban dan tujuan berpuasa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi dalam konteks judul kita ini, mendidik anak untuk dalam tatanan teknologi, ya pada prinsipnya dari ayat itu tadi, itu bukan
menyusahkan berpuasa itu. Sebenarnya tidak memberatkan, tapi ada proses yang harus dilakukan oleh seseorang ataupun anak melalui orang tuanya. Karena itu sudah dijamin dalam ayat 185 berikutnya, surat Al-Baqarah itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Itu sudah jaminan. Kutipan bagian dari ayat Al-Baqarah 185 itu. Jadi di sini kewajiban orang tua untuk melatih anak ya, untuk berpuasa dengan kemampuan, tidak memaksa karena ada proses ya. Oleh sebab itu saya kira tujuan dan kewajiban dan tujuan tadi jelas ya kalau kita baca dalam surat Al-Quran itu banyak ayat yang terkait itu. Bahkan dalam konteks pendidikan anak ini itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim misalnya, itu ada metode melatih. Diriwayatkan dari Ar-Rubayi binti Muawiz misalnya, intinya bahwa ketika anak-anak itu berpuasa itu diberi mainan dia. Diberi mainan supaya kalau dia menangis minta makanan, itu diberi mainan itu dia lupa dalam arti positif ya, sehingga nanti berbuka puasanya. Tapi riwayat ini juga yang menjadi rujukan bahwa anak itu tidak dipaksakan untuk berpuasa sampai habis kalau dia memang tidak mampu gitu. Jadi setengah hari bisa. Ini dari riwayat ini. Ini menjadi dasar puasa setengah hari itu ya, atau latihan berpuasa bagi anak-anak yang sering disebut sebagai tajrid ya. Dan itu memerlukan keteladanan dan kasih sayang. Jadi bukan ada paksaan ya. Jadi kalau kita masih kecil dulu berpuasa, lalu kita mau makan, orang tua membiarkan karena barangkali mereka paham anak itu baru tahap latihan. Jadi kan levelnya kan ada level baru ya, tahap pengenalan juga, ada tahap mulai memperbaiki dan ada levelnya super ya kalau berpuasa ini. Jadi kalau kita yang sudah dewasa ini diharapkan super. Ya, tapi sekali lagi ini bagi muslim yang beriman ya, wajib untuk berpuasa itu. Dalam konteks teknologi, ya dalam konteks teknologi tentunya di sini sangat penting ya, yang harus kita pahami dulu sebelum ke konteks teknologi itu adalah tadi bahwa agar anak-anak kita memahami itu aspek edukatif dari berpuasa itu adalah disiplin akhlak ya. Jadi anak-anak dilatih untuk menahan diri sama dengan orang dewasa yang berpuasa dari perilaku yang buruk ya. Seperti kita selama berpuasa tidak boleh bohong, kemudian tidak boleh menggunjing orang lain atau tindakan yang merugikan orang lain, karena itu dapat merusak puasa. Anak-anak mulai dilatih itu, atau kita juga dulu melalui seperti itu. Dan ini memerlukan keteladanan orang tua. Orang tua memberi contoh langsung dan tentang beribadah itu ya, dan harus ya sabar tentunya karena banyak tantangan dalam berpuasa itu. Kemudian puasa juga mendidik anak merasakan lapar dan meningkatkan empati. Empati ini sangat penting dalam bekal mereka untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan sesama, atau di tengah kehidupan bermasyarakat nanti. Ya tentu ya, itu kira-kira substansi pentingnya kewajiban berpuasa itu bagi muslim yang beriman untuk menuju ketakwaan itu. Termasuk anak-anak perlu dilatih karena kehidupan bagi kita orang muslim ini atau umat beragama ya, terutama muslim kita ini adalah kan kita ini hanya persinggahan ya. Di dunia ini hanya persinggahan. Kehidupan yang kekal itu ya di
akhirat kan. Oleh sebab itu tentu harus diikhtiarkan dari sekarang ya. Ya, jadi karena itu tentunya untuk keselamatan fid dunya wal akhirah. Kita selalu berdoa setelah sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan tidak cukup doa, tapi perlu dalam bentuk amal. Amal salah satunya adalah puasa ya. Karena dikatakan para ulama Islam itu adalah amal sebenarnya. Tidak cukup hanya KTP. Ya, betul. Ya, tapi adalah amaliyah. Makanya dari konteks hablum minallah kita beribadah, sholat, zakat, puasa, ya kan, bila mampu naik haji kan, itu hablum minallah. Hablum minannasnya dalam konteks hubungan dengan manusia. Puasa juga punya dimensi itu. Anak dilatih untuk empati terhadap orang lain, karena begitu rasanya kalau orang miskin yang berhari-hari tidak makan, ternyata kita ketika berpuasa merasakan begini rupanya. Jadi supaya menumbuhkan empati itu. Kemudian hablum minal alam juga, banyak masalah-masalah alam ini karena ulah manusia kan. Jadi anak-anak juga terlatih. Jadi baik lingkungan ataupun apa itu harus dimulai dengan menahan diri tadi. Ya tentu semua harus dengan ilmu. Jadi dikatakan ya rafa'illahu lazina amanu minkum tadi ya, walazina utul ilma darajat, bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang berilmu pengetahuan, beriman dan berpengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui. Jadi kalau orang berilmu, tidak sebut ilmu apa. Ilmu apapun bagi anak-anak kita, apapun bakatnya nanti, ya itu sangat bermanfaat ya. Dan sudah dijamin dalam Al-Mujadalah 11 itu diangkat derajatnya. Ya, puasa salah satu untuk mengangkat derajat itu. Ya. Baik. Nah, pemirsa di rumah itu dia tadi tema kita terkait dengan dua hal jadi Ustadz ya. Ada mendidik anak di era sekarang, di bulan suci Ramadan, dan juga penggunaan teknologi tadi sudah sedikit banyak Ustadz jabarkan juga. Kami ngajak juga pemirsa sekali lagi untuk yang pengen bergabung bersama kami di telepon 0711380022, atau kalau memang tidak sempat telepon, Mang Cek bisa yang di rumah pemirsa PAL TV, baca chat langsung di WhatsApp kita 0899380022. Dan juga jangan lupa, ini kami ingetin pemirsa yang di rumah, setiap harinya berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis ya. Jadi dengan cara ini nonton terus program Anten-Anten Nunggu Buko. Umroh gratis ini persembahan dari Holiday Angkasa Wisata. Jadi kalau pengen tahu kaget di segmen kedua, segmen 3, Mang Cek Bidun juga tahu untuk pemirsa yang di rumah yang pengen dapetin hadiah umroh gratis untuk 2 orang pemenang. Nah Ustadz, kita balik lagi ke tema kita hari ini, ada mendidik anak. Ini tadi kan Ustadz sudah ngomong juga bahwa anak ini memang belum wajib untuk berpuasa, apalagi belum akhir balik. Belum dituntut sempurna. Belum dituntut sempurna. Tapi kita sebagai orang tua mungkin Mang Cek bicara di rumah juga bertanya-tanya terkait dengan kita nyobo anak ini puasa setengah hari, atau memang kita harus punya target untuk anak ini, Ustadz? Kita kalau berpuasa itu ya tergantung anak sebenarnya. Jadi kan kalau menurut dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib itu, diriwayatkan itu, bahwa anak usia 0 sampai 7 tahun itu usia raja ya, harus diperlakukan seperti raja. Seperti artinya kasih sayang. 0 sampai 7 tahun. 7 tahun. Kemudian 7 sampai 14 tahun itu dia agak seperti agak strict dikit. Kenapa? Umur 0 sampai 14 tahun itu anak itu sangat patuh kepada orang tuanya. Apa yang dilihat pada orang tuanya itu, ya itu kan akan diikutinya. Jadi makanya usia itu, kata juga para ahli psikologi perkembangan anak, bahwa kita baca bahwa usia itu anak ini daya hafalnya tinggi. Jadi kenapa anak-anak usia itu udah hafal misalnya 30 juz Al-Quran. Misalnya. Dilihat dari perkembangan ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tadi, ya, jadi dikarenakan memang usia itu usia yang cepat nangkap,
Apa yang dilihat itulah yang dia tangkap. Tapi ketika usia sudah masuk 14 sampai 21, itu usia dialog. Ya, jadi usia dialog, jadi persoalan misalnya AI, persoalan kecerdasan buatan ini, orang tua ini bisa berdialog pada anak-anak, mana yang negatif, mana yang positif. Jangan dibiarkan. Diajak ngobrol. Iya, diajak ngobrol. Tadi kalau nyuruh sholat tadi umur 7 sampai 14. Ya. Makanya dalam hadis dikatakan bahwa kalau anak tidak sholat, pukullah. Pukul di situ bukan fisik, tetapi kalau usia itu dibilang, nak, nanti kalau kamu rajin sholat, ibu beliin ini, atau dibeli mainan apa, atau hadiah lah. Ya. Kalau enggak, ya ibu, bapak tidak mau gitu. Nah, jadi kemudian kalau usia tadi 14 sampai 21 mulai kemandirian, mulai dialog tadi. Nah, makanya daya hafal juga menurun itu, menurut psikologi perkembangan. Ya. Jadi mungkin dulu kita masih, ya terutama saya ya, rasanya dulu juz amma itu cepat hafalnya gitu. Betul. Tapi ketika dewasa mungkin kita hanya mengulangi ayat-ayat pendek ketika sholat, kan lain itu. Ya. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan orang tua, termasuk juga dialog tentang AI, ya, tentang kecerdasan buatan itu. Iya, betul. Jadi jangan sampai merugikan anak. Betul. Itu tentu teknologi harus diikuti, karena dalam hadis dikatakan, saya artinya ya, bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup zaman berbeda dengan kamu. Baik. Nah, jadi AI ini zaman dia, walaupun kita adaptasi juga. Jangan sampai ketinggalan, itu Ustadz. Baik, jadi Ustadz. Kita stop dulu, Ustadz, karena kita jeda iklan dulu, kita lanjut lagi. Ini menarik memang pembahasan kita kalau terkait dengan anak-anak, apalagi masih bicara di rumah sekarang yang baru punya anak siko, duo, ini butuhnya bimbingan dan juga butuh ilmu yang memang kaget dijabarkan lagi oleh Ustadz Abdullah ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. رمضان يا رمضان فيك الدعاء يعلو الإيمان Acara ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko edisi hari ini penghujung bulan Februari, dan tentunya tadi di segmen 1 kita sudah mengenalkan narasumber kita yaitu Ustadz Profesor Dr. Abdullah ID MID, yang tema kita hari ini adalah tentang mendidik anak dan tantangan perkembangan teknologi. Nah, kami masih juga ngajak pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami. Kalau ada yang ditanyakan terkait dengan tema atau di luar tema juga boleh, silakan di 0711380022, atau untuk mancik-bincik yang tidak sempat telepon bisa juga melalui WhatsApp di chat ya 0899380022. Jadi silakan bertanya di situ, ada via telepon dan juga WhatsApp pemirsa yang di rumah. Dan kalau tadi juga Bang Cek Midun sudah ngomong bahwa akan ada hadiah umroh gratis ya, untuk dua uang yang beruntung, pemirsa setia dari Anten-Anten Nunggu Buko. Jadi ini caranya cukup mudah nih pemirsa yang di rumah. Dengan caranya nonton terus program Anten-Anten Nunggu Buko, lalu disertai dengan fotokopi KTP dan juga nomor HP yang pacak dihubungi. Dan ada foto selfie-nya juga sedang nonton dari program Anten-Anten Nunggu Buko. Jadi kalau sekarang lagi nonton dan pegang HP, silakan berfoto dulu di depan layar televisinya pemirsa. Dan juga jangan lupa untuk menyertakan bukti print screenshot untuk yang sudah memfollow akun media sosial dari Instagram Bapak Deddy Suparman, Holiday Angkasa Wisata, program PAL TV, dan juga Facebook dari Deddy Suparman, Holiday Angkasa Wisata, PAL TV program CH29, dan juga TikTok di dedi.suparman86, dan PT Sorten of Sumatra, serta official PAL TV _29. Jadi full lengkap ini ada di layar kaca pemirsa di rumah, silahkan dicatat dan langsung di follow. Bukti follow-nya itu di screenshot. Dan ini galau-galau berkas tadi dimasuk ke dalam amplop ya, untuk dikirim ke Studio 2 PAL TV, Jalan Angkatan 45, Komplek PS Mall Rukan, Blok R6 R7 Palembang. Jadi pemirsa di rumah silakan boleh nonton setiap hari dan juga boleh kirim setiap hari. Semakin banyak yang dikirim amplopnya beserta dengan berkas yang tadi yang sudah Mang Cek Midun sebut semakin besar juga kesempatannya untuk meraih hadiah umroh secara gratis persembahan dari Holiday Angkasa Wisata.
Dan untuk pemenang ini dewe akan diunduh di akhir Ramadan kagek pemirsa. Jadi sabar, kita nonton dulu Anten-Anten Nunggu Buko sampai kagek selesai. Di penghujung bulan suci Ramadan secara live kagek akan kita undi yang beruntung di Gedung Geraha 66 bersama dengan Bapak Haji Dedi Suparman yang merupakan CEO dari Holiday Angkasa Wisata. Dan kita juga sekali lagi ucap terima kasih untuk sponsor kita yang sudah mensupport rangkaian acara program Anten-Anten Nunggu Buko. Kami ucapkan terima kasih untuk Bang Sumsel Bubble, Bang Sumsel Bubble Syariah, PT Pusri, Holiday Angkasa Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, PT Bukit Asam, Catering Sirli, Desi Cake, dan juga Basnas Kota Palembang. Masih kami aturi juga pemirsa yang di rumah yang pengen telepon di 0711380022. Nah, Ustadz, kita balik lagi dengan tema kita tadi mendidik anak dan juga tantangan perkembangan teknologi. Kalau tadi di segmen 1 sudah Ustadz banyak jelaskan terkait dengan mendidik anak. Salah sikapnya tadi. Nah, Mang Cek Midun juga nak bertanya terkait dengan bagaimana pola asuh di zaman sekarang, Ustadz. Kalau kita jengok kan kalau zaman dulu nih katanya pendidikannya VOC, agak keras dikit. Kalau sekarang nih dengan generasi Alpha, generasi Z nih agak lebih luas. Nah, itu zaman Ustadz. Oh ya. Iya, seperti kita ketahui bahwa sebelum saya ke sana ya, tanggung jawab pendidikan ini kan adalah pada orang tua ya. Ya, betul. Seperti dalam hadis Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an misalnya dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Jadi setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah ya, suci, bahkan di sini dikatakan dalam Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi anak itu suci. Jadi potensinya adalah tauhid. Jadi itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tergantung lingkungan. Lingkungan itu terutama keluarga. Orang tua membentuk akidah, mental dan spiritual anak itu. Yang pertama itu ya. Jadi tanggung jawab orang tua itu adalah memberikan pendidikan yang benar agar fitrah yang dibawa sejak lahir itu tidak terganggu ya. Jadi berkaitan dengan ya kita diskusi tentang cara mendidik anak di era AI ini, kecerdasan buatan ini, ya saya kira secara normatif ya. Kalau dalam aplikatif ini kadang-kadang beda ya, tapi secara normatif, teoritik ya. Yang pertama adalah memang perlu menanamkan fondasi akidah ataupun tauhid yang kuat kepada anak. Karena mereka menempuh zaman yang berbeda nanti. Setiap zaman itu punya tantangan yang berbeda. Anak perlu memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah sumber segala ilmu itu. AI itu kan hanyalah alat bantu. Betul. Nah, oleh sebab itu jangan dituhankan dalam tanda petik. Jangan diutamakan segalanya seolah. Jadi jangan sampai itu perlu mencegah ketergantungan atau pemujaan yang berlebihan tadi terhadap artificial intelligence itu atau kecerdasan buatan itu. Yang pertama itu. Yang kedua, secara normatif itu mengajarkan akhlak dan adab digital. Jadi banyak kan di media sosial kita baca bahwa di sini membutuhkan amanah tanggung jawab dari user, dari pengguna itu sendiri dalam menggunakan AI itu. Misalnya tidak menyebarkan berita hoax ya, itu kan nilai puasa tadi. Tidak plagiat, kejujuran, ya kan? Tidak merugikan orang lain karena tadi dikatakan juga akan merusak puasa. Nah, ini dalam aplikasi konteks AI ini, anak-anak kita juga mulai belajar seperti itu, mana yang boleh, mana yang tidak. Kemudian juga perlu memperhatikan waktu, jadi membatasi waktu layar atau screen time ya. Ya jangan berjam-jam, berhari-hari, tapi perlu juga memikirkan untuk diri sendiri anak itu, kapan misalnya olahraga fisik, kapan belajar, kapan ibadah. Kalau ada undangan dari tetangga misalnya sedekah atau ada yasinan misalnya datang ya. Jadi tidak terjebak pada dunia maya itu. Betul. Jadi jangan menjadi individualistik. Karena di negara-negara maju pun ternyata seperti Finlandia juga seperti itu.
membatasi itu ya, saya baca. Jadi justru kalau sebelumnya membawa laptop, membawa perangkat IT itu, setelah itu anak disuruh bawa buku lagi. Jadi bukunya buku yang seperti manual seperti biasa ini. Nah ini langkah pemerintahnya. Itu paling tidak menurut saya yang harus dilakukan atau perlu kita diskusikan pada anak-anak kita secara normatif. Jangan sampai ketergantungan pada AI itu sendiri. Yeah. Jadi nilai-nilai puasa tadi begitu. Tapi dikatakan tadi bahwa sumber ilmu itu adalah sang Khalik itu ya. Ya jadi sementara anak punya masa depan. Jadi dalam misal tadi dikatakan Al-Mujadalah 11 tadi, yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang berilmu pengetahuan berapa derajat tanpa diminta-minta. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha besar. Baik. Jadi Ustadz, boleh kita angkat telepon dulu Ustadz? Boleh. Pecahnya ada dering telepon. Halo, Boleh. Assalamualaikum. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Baik, apakah tersambung atau putus ini? Kami kembali mengundang mungkin pemirsa di rumah boleh silakan di 0711380022 kalau yang pengen bertanya terkait dengan tema kita hari ini atau di luar tema kita terkait dengan ilmu di bulan suci Ramadan boleh juga insya Allah Ustadz kalau Pacak dijawab ya Ustadz atau juga melalui WhatsApp kita di chat boleh silakan 0899380022. Cak Mano telepon tadi tersambung atau putus? Baik, kami undang lagi mungkin pemirsa ada di rumah, boleh silakan langsung diaturi kalau pengen bertanya. Tadi juga Ustadz sudah ngejelaskan bahwa memang di era digitalisasi ini terkait dengan AI juga perlu kita kuasai juga kalau anak-anak Ustadz ya. Tapi ada batasan waktunya tadi. Iya, terutama memanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan grade anak itu, Betul. kualitas anak itu untuk kebaikan ya. Kalau di bulan puasa ini barangkali gunakan alat berbasis AI itu untuk mempelajari agama. Betul. Seperti Al-Quran, kisah Nabi, kemudian bagaimana juga Nabi misalnya berdagang, jadi bisa bisnis atau apa dalam Islam ya. Jadi konten-konten yang Islami lah, yang berbobot lah, yang Ustadz, berbobot dan itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai misalnya meninggalkan sholat. Ya, dan disinilah peran orang tua sebagai pendidik informal. Jadi kalau era AI tadi dikatakan peran orang tua itu sangat dominan. Jadi karena tergantung usia anak tadi. Kalau anaknya usia dari 1 tahun sampai 7 tahun tadi harus dinampingi. Tapi kadang orang tua ini kan sayang anaknya. Dikasih HP diam. Padahal kan berbahaya, konten-kontennya beragam. Betul. Nah, jadi disinilah peran orang tua. Kapan harus mengedukasi anaknya umur 0 sampai 7 tahun tadi, kan anak masih mendengar tuh. Jangan dia dapat konten yang di luar orang tua tadi. Betul. Nah, apalagi kontennya tidak senono ya. Tidak senono, apalagi nomor 7 sampai 14 tahun tadi. Peniruan ini kan usia remaja ya. Baik. Bentar kita angkat telepon dulu Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Monggo. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Tadi sudah ada suaranya. Halo, Ibu. Assalamualaikum. Terputus. Pengaruh sinyal Ustadz mungkin bukan cuma badan bayang lemes, sinyal lemes juga aman bulan suci Ramadan. Iya. Cak Mano, sudah tersambung apa belum? Halo? Terputus lagi? Ya memang benar, berarti sinyalnya memang lagi lemes juga bulan Ramadan ini. Mungkin memang puasa Ustadz ya. Silakan dilanjutkan Ustadz. Iya, jadi AI ini banyak memberi kemudahan. Ya. Jadi kalau dulu kita baca Yasin itu harus di rumah. Betul. Karena repot kalau bawa kemana-mana. Ya, harus hati-hati juga kan. Harus hati-hati. Atau baca Al-Quran, atau baca doa. Ini dimanapun. Kita bisa di bis, kita bisa di kantor, ataupun di mana saja. AI sangat membantu. Dan hampir tidak ada yang tidak bisa dijawab. Betul. Nah, karena memang sudah
melibatkan orang yang kompeten konten di situ. Ya, ya. Tentu konten yang kita maksud di sini adalah konten yang positif ya. Nah, jadi keberadaan AI itu sebagai pendampingan ya. Jadi bukanlah anak-anak dilarang total itu. Nah, tetapi sebagai perangkat yang mensupport ya. Kalau Tapi, dilarang lah ku ya, per pulau ada, iya kan? laku per pulau dan dia kesulitan nanti berinteraksi. Ya. Jadi sementara dituntut anak-anak ke depan itu ya tidak hanya berprestasi, pintar tapi cerdas juga, tetapi juga Melek etika, teknologi ya. etika. Ya, ya, ya. Jadi etika teknologi. Betul, betul. Jadi bagaimana menggunakan teknologi itu. Nah, jadi termasuk konten-konten orang tua harus mendampingi anaknya. Ya. Jadi jangan sampai salah, misalnya usia anak-anak tetapi kontennya konten remaja misalnya, ya atau sebaliknya ya. Nah, jadi itu yang dari riwayat di dalam Ali bin Abi Thalib tadi ya. Umur 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun tadi, 14 sampai 21. Kalau itu lewat, insya Allah karena anak sudah mandiri. Ya. Asal pengawasannya yang jelas tadi. Pengawasan yang jelas tadi. Ya, ya. Bekal agamanya ada, pengalaman anunya ada, dan insya Allah dia sudah bisa mandiri dimanapun bisa dilepas. Baik. Ya. Kalau untuk screen time Dewe Ustadz, kalau secara data atau secara pengalaman Ustadz lah untuk mendidik anak, screen time itu maksimal berapa lama lah Ustadz diberikan kepada anak ya Ustadz? Ya, screen time itu screen time kan artinya waktu untuk bermain ya. Bermain ya. Ya sebenarnya kita ini kan ada batasnya ya, belajar itu lelah ataupun ini paling tidak kan seminggu sekali itu ada screen time-nya ya. Kalau ya 1 hari ya barangkali untuk refreshing ya perlu ya. Kalau dalam konteks belajar, kalau saya baca itu 30 menit membaca buku itu perlu refreshing sebentar, balik lagi setelah itu. Mungkin 5 menit balik lagi. Ya. Nah kemudian ya termasuk juga kalau mau olahraga ataupun yang lain-lain. Jadi misalnya sebenarnya tidak terikat. Tapi ketika kita merasa lelah, ya kita ingin refreshing lagi. Ya. Baik. Ya. Nah itu dia pemirsa di rumah untuk sekedar gambaran bahwa memang teknologi ini wajib kita kembang apalagi untuk anak kita yang memang kagaknya butuh yang namanya melek teknologi ini Dewe di dunia zaman sekarang. Nah pemirsa di rumah kita masih tersisa 1 segmen lagi, jadi kami masih aturi pemirsa di rumah yang pengen nelpon di 0711380022 atau via WhatsApp di 0899380022. Kita bakal balik lagi sedang yang lewat Siko ini, tetap bersama kami di Anten Nunggu Buko. Iya. رمضان يا رمضان فيك الدعاء ويعلو الإيمان Acara ini dipersembahkan oleh Baik, alhamdulillah pemirsa kita hadir di segmen ketiga Anten Nunggu Buko edisi hari ini penghujung bulan Februari tahun 2026 dan masih kami ajak juga pemirsa di rumah mungkin pengen bergabung bersama kami untuk bertanya dengan narasumber kita di 0711380022 atau via WhatsApp di 0899380022 ya. Boleh silakan bertanya langsung dengan narasumber kita terkait dengan tema kita hari ini yaitu mendidik anak dan juga tantangan perkembangan teknologi. Masih kami ingatkan juga untuk pemirsa di rumah, jangan lupa hadiah umroh gratis persembahan dari Bapak Haji Deddy Suparman yang merupakan CEO dari Holiday Angkasa Wisata. Ini syaratnya adalah fotokopi KTP dan juga nomor HP yang pacak dihubungi, lalu juga foto selfie yang sedang nonton program Anten Nunggu Buko. Jadi kalau pemirsa sekarang lagi pegang HP dan lagi nonton, ini segmen terakhir, silakan selfie di depan TV-nya masing-masing. Lalu juga ada bukti print screenshot dari follow akun media sosial dari Holiday Angkasa Wisata, program PAL TV, Bapak Deddy Suparman, dan juga Facebook, jangan lupa, Deddy Suparman, Holiday Angkasa Wisata, PAL TV, program CH29, dan juga ada sosial media yang namanya TikTok, ini Deddy Suparman 86, PT Sorten of Sumatera, Official PAL TV 29. Jadi semuanya wajib di-follow pemirsa. Dan masukkan seluruh berkas ini ke dalam amplop dan bisa dikirim ke Studio 2 PAL TV, Jalan Angkatan 45, Komplek PS Mall ya. Jadi silakan langsung
Syarat-syaratnya dikumpul boleh setiap hari ngirim, karena semakin banyak ngirim semakin besar kesempatan Mang Cek Bicara di Rumah untuk dapetin hadiah umroh secara gratis khusus untuk 2 orang yang akan beruntung. Dan ini akan diundi di akhir bulan Ramadan secara langsung bersama dengan CEO dari Holiday Angkasa Wisata, Bapak Haji Dedi Suparman, di Gedung Geraha 66 ya. Jadi pasti ke Mang Cek Bicara yang di rumah, jangan sampai kelewatan program anten-anten nunggu buko setiap harinya. Dan tentunya kami ucapkan juga sekali lagi terima kasih untuk sponsor kita, Bang Sumsel Bubble, Bang Sumsel Bubble Syariah, PT Pusri, Holiday Angkasa Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, PT Bukit Asam, Catering Sirli, Desi Cake, dan juga Basnas Kota Palembang. Nah pemirsa, kita balik lagi. Ini segmen terakhir kita tentunya untuk berdiskusi ya, memberikan ilmu untuk pemirsa yang ada di rumah terkait dengan mendidik anak dan juga tantangan perkembangan teknologi. Nah ini Ustadz, kita balik lagi dengan materi kita dan juga yang akan dibagikan untuk pemirsa yang ada di rumah terkait dengan ngapo pentingnya edukasi ini Ustadz untuk anak-anak kita di zaman sekarang ini Ustadz, silakan. Oh ya, saya kira sangat penting ya, karena kita tahu bahwa sebenarnya kehidupan kehidupan umat manusia itu atau seorang muslim itu tidak hanya di dunia ya, tetapi di akhirat juga. Seperti dikatakan dalam saya kutip ada At-Tahrim ayat 6 misalnya, dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jadi kan kita berpuasa ini kan supaya menjadi orang beriman dan bertakwa ya. Betul. Tujuan akhirnya. Jadi peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau orang beriman pasti percaya itu, bahwa api neraka itu ada. Kehidupan the day after, kemudian akhirat itu ada. Oleh sebab itu di sini puasa salah satu cara untuk menuju ke sana selain ibadah lain ya. Oleh sebab itu misalnya ini peran orang tua sangat penting, karena orang tua itu sebagai uswatun hasanah, ya sebagai contoh ya, contoh dalam berteknologi. Kalau orang tuanya main gadget kan anak ikuti juga. Benar. Tapi kalau orangnya membatasi waktu sholat ya berhenti, ya jangan sampai waktu makan sampai bawa meja makan, gitu, jangan Shopee terus, misalnya makanan dari luar. Nah, jadi intinya bahwa tidak ada larangan bagi anak-anak kita untuk menggunakan kecerdasan AI itu ya. Nah, jadi bukanlah yang dilarang, tetapi orang tua perlu mendampingi, hanya memberdayakan anak supaya menggunakan teknologi itu secara tepat. Jadi kalau sebelumnya peran orang tua tidak seketat itu, sekarang dituntut di rumah juga sebagai guru ya. Nah, jadi untuk menyelamatkan anak-anak kita ini. Dalam perkataan lain, demi keselamatan, kemaslahatan umat atau rahmatan lil alamin itu. Jadi ini endingnya nanti rahmatan lil alamin itu. Jadi dari keluarga kecil, dari anak-anak kita, suatu saat mereka akan mandiri itu. Kalau punya bekal ilmu agama dan ilmu duniawi, imtak dan beriptek, salah satunya melalui puasa ini, kan mereka insya Allah bisa mandiri pada zamannya. Itu kira-kira ya. Kira-kira Ustaz. Jadi memang kita sebagai wong tua juga patut mencontohkan terlebih dahulu bagaimana kita membatasi gadget tadi Ustaz. Betul. Itu yang harus diberi contoh. Jangan nyuruh anak berhenti, orang tuanya terus. Iya. Kau berhentilah lagi main HP, lagi makan, tapi di meja makan orang tuanya lagi main HP Ustaz. Jadi itu harus. Nah, kalau kita bicara tentang membangun kebiasaan Ustadz, kalau misalnya anak-anak ini kan kalau di bawah pengawasan melok wong tuanya. Betul. Maksudnya kalau ada wong tua takut mungkin tidak main gadget. Nah, tapi kan kebiasaan ini kalau tidak kata wong tua ngulang lagi. Nah, ini cak mana caranya kita nembol ke kebiasaan ini? Tetapi itu tetap menjadi ingatan anak-anak. Ya, selagi umurnya tadi mengusia harus dibimbing, saya kira jangan berhenti pada itu. Tapi nanti setelah dia dewasa, dia akan ingat bahwa tadi orang tua menyuruh sholat, nyuruh ikut puasa, walaupun tadi belum sempurna, tapi ketika dia dewasa akan kembali. Beda dengan anak tidak mengenyam sama sekali, tidak mengenyam, tidak pernah merasakan, kosong dia. Dia bisa jadi apapun. Jadi kalau dari ini dia belum sempurna anak-anak, tetapi dia sudah punya
punya pengalaman dan ilmu, tetapi aplikasinya yang belum. Nah, nanti dia punya modal itu. Ya. Insya Allah akan kembali ke demikian. Sama dengan kita, umur kita memasuki usia dewasa kan belum tentu juga kita sempurna sholatnya. Ya. Puasanya juga, karena banyak Ngaruh, main ya. Ketika mahasiswa misalnya kita juga pulangnya malam, terpaksa sholatnya lewat. Ya, ya. Tapi setelah bertambah umur, bekal dari orang tua tadi, pendidikan informal, pendidikan agama di sekolah, lingkungan, ya insya Allah kita bisa kembali kepada jalannya ya, jalan yang benar gitu. Betul. Jadi jangan sebagai wong tua jangan capek untuk nginget ke tadi, Jangan Ustaz, capek, ya karena pada suatu saat dia bisa mandiri. Ya itu tidak perlu lagi orang tua menyuruh dia sholat. Betul. Karena dia sudah tahu manfaat. Karena dia sudah punya ilmu. Ke reminder dalam otaknya. Reminder. Ya. Menurut saya. Betul. Kita diskusi. Jadi kalau memang kita sebagai wong tua ya wajibnya kita mengingatkan. Apalagi tadi kata Ustadz ada patokan umurnya di umur 14 ya Ustadz. 14 kalau itu sudah mandiri ya Ustadz ya. Dari umur 7 sampai dengan 14 yang harus menuju mandiri itu kan tamat SMA, tamat aliyah gitu. Iya. Jadi sampai 21 lah mandiri. Sampai 21. Ya itu, tapi pengawasannya berkurang menurut di riwayat dari Ali bin Thalib, dan saya baca juga di psikologi perkembangan. Kalau sudah tamat SMA itu udah mulai mandiri dia. Iya. Tidak mau lagi dimarah-marahin, betul, disuruh-suruh. Dia sudah bisa sholat sendiri, bisa ini. Ya. Bayangkan kalau dia belum bisa sholat sampai usia itu, kan dia nambah tidak mau. Betul. Ya, makanya dari kecil yang harus diberi fondasi ya. Fondasi dan ilmunya tadi. Dan ilmu tadi. Bahkan kalau sudah dewasa. Puasa salah satu. Ya. Bahkan kalau sudah dewasa, kalau tidak dibekali, bukannya jadi tidak mau, tapi tidak bisa. Jadi tidak bisa, dan dia tidak punya rambu-rambu harus kemana, ya kan? Betul. Nah, tetapi juga itu faktor lingkungan ya. Kadang-kadang orang punya modal ini, tetapi lingkungan juga tidak mendukung juga ini. Penting, ya. Baik. Nah, kalau kita mengawasi konten ini Ustadz sebagai orang tua, kan kita tidak bisa selama 24 jam. Benar apa tidak? Kalau kita sebagai orang tua, kita ngecek HP, ngecek gadget anak kita tuh untuk mengawasinya tadi Ustadz. Pada intinya tapi terlalu ketat juga tidak bagus ya. Dia tidak mandiri ya. Yang penting beri keteladanan aja menurut saya. Keteladanan, kalau waktu sholat dia sholat, waktu paling menasehatin waktu belajar. Ya. Kemudian kalau terpergok memang konten itu tidak edukatif, tidak salah secara menegurnya, tapi tetap kalau usia anak kan harus usia kasih sayang ya. Ya jadi tadi kan ada tahapan tadi 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14, 14 sampai 21 tadi. Itu menuju kemandirian. Ya. Jadi diberikan kepercayaan. Begitu, Ustaz, ya? Jadi keras tapi jangan lupa kasih sayang. Ya. Dan dialog tadi kata Ustaz. Karena umur mandiri itu perlu berbicara dua arah ya Ustaz ya. Bicara dua arah. Jadi seperti masalah gadget kalau umur 14 sampai 21 itu dialog. Iya kan? Ya. Kan apalagi dia sedang mengejar cita-citanya kan. Betul. Nah, jadi perlu dialog orang tua, jangan dibiarkan. Ya. Tapi kalau ada juga orang tua tadi kembali tadi yang sayang belum sekolah udah dikasih, anaknya nangis biarlah gitu. Ya ini ya sebenarnya agak ini sendiri dialihkan permainannya barangkali. Betul. Ya, ada pening be wong tua. Iya, jangan dialihkan, jangan gadget tapi dialihkan. Biasanya anak senang makan. Iya. Beli es krim atau apa. Ya, berarti lebih bikin tidak kecanduan juga. Ya, sama dengan tadi puasa rupanya pada zaman Rasulullah itu, tadi anak-anak disuruh berpuasa, tadi riwayat Abu Thalib tadi, berpuasa diberi mainan. Rewardnya ya, ketika dia lapar, dia nangis, kasih mainan, dia diam. Ya. Nah, sehingga waktu berbuka, dia bisa berbuka. Tapi riwayat itu juga yang menggambarkan, kalau anak misalnya umur belum bisa di bawah 7 tahun, dia lapar, nggak apa-apa, buka belum waktunya. Tapi sudah ada dia merasakan laparnya, puasanya. Tapi teralihkan. Gitu. Baik. Baik Ustadz, sebelum kita closing, silakan mungkin untuk kasih kesimpulan dari tema kita hari ini, mendidik anak dan tantangan perkembangan teknologi di Anten-Anten Nunggu Buko edisi hari ini. Silakan Ustadz. Sebagai ringkasan atau summary ya dari ini, bahwa memang di era digital ini, di era
AI ini, kecerdasan apa namanya artificial ini, anak perlu tahu, tetapi bukanlah tidak perlu pendampingan ya dari orang tua atau orang dewasa agar anak menempatkan teknologi AI ini pada tempatnya. Ini penting ketika kita kaitkan dengan konteks beribadah, berarti jangan sampai anak tidak punya pegangan atau dia tidak terlatih dengan nilai-nilai puasa itu, seharusnya tidak merusak puasa itu dia sendiri. Dan ini sangat penting untuk menuju kemaslahatan anak itu sendiri ke depan. Jadi sudah tadi dikatakan dalam konteks berpuasa, nilai-nilai puasa tadi, peran orang tua itu, orang dewasa sangat penting sebagai upaya menuju kemaslahatan umat itu ya, rahmatan lil alamin itu. Saya kira itu yang ringkasan dari pertemuan kita hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf, kita sharing sifatnya. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita hari ini, Ustadz Profesor Dr. Abdullah Idi MID sudah membagikan ilmunya. Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Dan pemirsa yang di rumah, itu dia Anten-Anten Nunggu Buku edisi hari ini. Jangan lupa pemirsa yang ada di rumah tetap berkesempatan meraih hadiah umroh secara gratis di program Anten-Anten Nunggu Buku persembahan dari Holiday Angkasa Wisata. Jadi tonton terus sampai dengan akhir Ramadan dan kita akan undi bersama dengan CEO-nya secara langsung. Anten-Anten Nunggu Buku sudah selesai. Terima kasih untuk edisi hari ini. Pemirsa yang di rumah, selamat berbuka puasa dan tentunya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا رمضان فيك الدعاء يعلو الإيمان طهر عيوني ودمعة مشتاق قلبي إليك يرجع رضا يا رمضان علم فؤادي معنى الإحسان إن مر عام وافترقنا يبقى هناك. Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh